Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik 6A, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, yang pertama kita akan pelajari informasi tentang tanaman umbi. Yang pertama ada umbi ganyong. Umbi ganyong biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan tepung. Selain dimanfaatkan menjadi tepung, umbi ganyong juga dapat diolah menjadi bioetanol yang dapat mengurangi emisi gas buangan oleh energi fosil. Nah, manfaat lain dari umbi ganyong adalah untuk pengobatan sakit panas dalam dan radang saluran kencing. Yang selanjutnya ada sueg atau porang. Nah, sueg atau porang ini dijadikan suplemen pangan yang dikonsumsi penderita diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sembelit, dan penurunan berat badan. Manfaat lainnya yaitu sebagai lem atau perekat, penguat kertas, dan pembungkus kapsul. Selanjutnya yaitu uwi. Nah, uwi ini adalah tanaman umbi yang biasanya digunakan sebagai terapi bagi penderita diabetes. Nah, memakan uwi yang dikukus juga bisa dijadikan sebagai obat sembelit. Selanjutnya ada umbi gadung. Nah, umbi gadung ini digunakan untuk mengobati keputihan, kencing manis, nyeri empedu, nyeri head, radang kadung empedu, dan rematik. Nah, yang terakhir ada umbi garut. Umbi garut ini biasanya digunakan sebagai tepung. Nah, tepung ini biasanya digunakan untuk pembuatan kue, mie, roti kering, bubur bayi, dan makanan diet pengganti nasi. Selanjutnya ada umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar makanan. Nah, yang pertama ada singkong, yang kedua ada kentang, dan yang ketiga ada talas. Nah, mengapa ketiga umbi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan makanan? Ya, karena singkong, kentang, dan talas mengandung sumber energi, yaitu karbohidrat yang setara dengan beras. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut ini beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami. Ada spora, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragih atau stolon. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat penjelasannya di halaman 34 sampai 36 ya. Selamat membaca. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, yang pertama ada mencangkok. Biasanya mencangkok ini jenis tumbuhannya itu seperti jeruk, mangga, belimbing, dan jambu. Nah, yang selanjutnya ada stek. Nah, stek ini merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menanam potongan bagian tertentu dari tanaman. Nah, stek ini ada 3 macam, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar.
Contoh dari stek batang yaitu ketela pohon, tebu, dan sirih. Kalau stek daun contohnya cocor bebek, begonia, dan sansevieria. Nah, kalau yang stek akar contohnya yaitu sukun dan kersen. Selanjutnya ada menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman yang lebih kuat. Nah, contohnya ini tanaman terong disambung dengan tomat. Kalau pada buah-buahan contohnya mangga dan durian. Selanjutnya ada vegetatif buatan yaitu merunduk. Nah, merunduk ini adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah. Nah, contoh dari merunduk ini yaitu apel, stroberi, dan melati. Selanjutnya ada okulasi atau menempel. Nah, kalau okulasi atau menempel adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau tanaman induk. Biasanya contohnya itu adalah jeruk, rambutan, dan duren. Nah, setelah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, sekarang kita cari tahu hasil bumi dari anggota negara ASEAN. Ya, apakah kalian masih ingat 10 negara anggota ASEAN? Nah, untuk memudahkan kalian menghafal negara anggota ASEAN, Miss ada lagu untuk mempermudah kalian menghafalnya. Nadanya pakai lagu Potong Bebek Angsa ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Nah, karena kesamaan kondisi geografis, tumbuhan yang dibudidayakan di negara ASEAN itu memiliki banyak kesamaan. Nah, ini dia data hasil tentang budidaya tumbuhan di negara ASEAN. Ada padi, jagung, kopi, kayu, karet, cengkeh, tembakau, lada, rotan, kayu jati, nila, sayuran, kelapa sawit, tebu, anggrek, dan kopra. Dan masih banyak lagi tanaman budidaya dari negara ASEAN. Nah, dari materi yang telah Miss jelaskan tadi, kalian bisa membuat kesimpulan. Nah, berikut langkah-langkah membuat kesimpulan yang baik. Nah, kesimpulan sendiri adalah intisari dari sebuah bacaan. Nah, cara menyimpulkan isi bacaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Nah, yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Tahukah kamu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar pohon beringin, simbol dari sila ketiga Pancasila. Nah, kenapa di sila ketiga simbolnya pohon beringin? Nah, karena pohon beringin ini merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Nah, selain kalian bisa menggambar pohon beringin juga dapat dibuat patungnya loh. Nah, kalian bisa membuat patung pohon beringin dari bahan plastisin.
Oke, cukup sekian penjelasan Miss hari ini. Semoga kalian bisa paham dan ilmu yang diberikan Miss bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Terima kasih. Untuk tematik hari ini tidak ada tugas ya, tetapi kalian harus tetap mempelajari dan menyimak materi yang tadi Miss berikan. Nah, kita akhiri pembelajaran tematik hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.